Polemik dan kontroversial di laga Dewa United versus Persib Bandung terus berlanjut bak bola salju yang terus menggelinding. Kontroversi 2 gol yang dinilai haram ini terus mendapat sorotan dari berbagai media sosial dan banyak pengamat kondang tanah air. Janji PSSI yang mendorong perbaikan kualitas wasit di kompetisi domestik nampaknya hanya angin yang berhembus tanpa bukti perkembangan yang signifikan. Di sisi lain, Yasumi Ogawa sebagai pemegang kendali di komite wasit juga mengakui jika kualitas wasit di Super League masih jauh di bawah ekspektasi yang diinginkan publik. Di sisi lain, kontroversi yang baru saja tercipta semakin memanas tatkala Dewa United melayangkan sarkasme yang membuat kontroversi ini semakin menjadi bola api yang siap meledak. Tak jauh berbeda, forum wasit yang sering memposting kinerja wasit menanggapi dengan menunjukkan perbandingan yang dinilai tak masuk akal. Hal ini sontak membuat para pengamat nasional geram dan melontarkan ultimatum kepada kinerja wasit di Super League. Mari kita bahas satu persatu polemik yang makin memanas ini. Keadilan harus diberikan kepada tim yang memang layak untuk diberi keadilan. Langkah awal menuju profesionalisme selalu dimulai dari niat. PSSI sebenarnya tak tinggal diam. Kita harus fair, federasi telah mencoba berbagai cara untuk memoles wajah perwasitan kita yang selama ini identik dengan kontroversi. Lewat berbagai program pengembangan, PSSI berupaya keras agar wasit lokal kita tidak lagi dipandang sebelah mata, apalagi dicurigai punya agenda tersembunyi di balik seragam hitamnya. Salah satu fokus utamanya adalah digitalisasi dan standarisasi. PSSI telah menjalankan program khusus wasit yang lebih ketat, mengadopsi standar FIFA, hingga penerapan sistem referencing yang lebih modern. Tujuannya jelas, menciptakan ekosistem di mana wasit memiliki integritas tinggi dan kemampuan teknis yang mumpuni. Namun, masalahnya bukan hanya soal teori di atas kertas. Kita sering mendengar kabar tentang seleksi wasit yang ketat, tes fisik yang melelahkan, hingga pembekalan psikologis agar mental mereka tidak goyah saat diteriaki puluhan ribu orang. Tapi lihatlah fakta di lapangan, setiap pekan ada saja drama baru yang muncul. Peningkatan kualitas ini seperti berjalan di tempat. Kita punya VAR sebagai alat bantu, tapi alat secanggih apapun akan menjadi sia-sia jika the man behind the gun, manusia di baliknya, masih sering ragu atau bahkan gagal memahami hukum permainan secara mendalam. Jadi, jika pertanyaannya adalah sudahkah berhasil? Jawabannya mungkin masih menggantung di antara proses atau kegagalan yang berulang. Kita melihat ada usaha, tapi hasil nyata yang membuat penonton bisa tidur nyenyak setelah pertandingan masih terasa sangat jauh. Kejujuran itu pahit, tapi perlu. Dan kejujuran itu datang dari Yasumi Ogawa, sang nahkoda di departemen perwasitan kita. Seorang pakar asal Jepang ini dibawa masuk dengan satu misi besar, mendisiplinkan para pengadil lapangan. Namun, setelah melakukan evaluasi mendalam terhadap jalannya Super League, Ogawa tidak bisa menutupi kekecewaannya. Ia secara terbuka mengakui bahwa kinerja wasit kita masih berada di bawah ekspektasi. Apa yang dilihat Ogawa bukan sekedar kesalahan kecil, ini soal fundamental. Penempatan posisi wasit yang sering salah, pengambilan keputusan yang lambat, hingga keraguan saat momen-momen kritis terjadi. Ogawa melihat ada kesenjangan besar antara apa yang diajarkan dalam kelas dengan apa yang dipraktikkan di rumput hijau. Bayangkan, seorang ahli yang sudah malang melintang di dunia internasional merasa bahwa standar yang ada saat ini belum cukup untuk mengimbangi kecepatan dan intensitas liga kita yang semakin kompetitif. Pengakuan Ogawa ini seharusnya menjadi alarm keras bagi setiap wasit di Indonesia. Jika bosnya saja sudah mengaku kecewa, lalu apa lagi yang bisa dibanggakan? Evaluasi ini membuktikan bahwa masalah wasit bukan sekedar rumor atau tudingan emosional dari supporter yang kalah taruhan, melainkan masalah pemegang kebijakan. Kita butuh lebih dari sekedar kursus singkat, kita butuh perombakan mentalitas. Berbicara soal kinerja wasit, tidak lengkap jika kita tidak membahas dampaknya pada klub. Salah satu yang paling vokal belakangan ini adalah Dewa United. Luka dari pertandingan melawan Persib Bandung tampaknya masih basah dan sangat perih.
Bagaimana tidak, kemenangan yang sudah di depan mata harus sirna oleh kekuatan mental juara Pangeran Biru. Sebuah insiden terjadi yang melibatkan Alexis Mesidoro, di mana bola terlihat sudah keluar dari garis lapangan alias out, namun pertandingan tetap dilanjutkan dan berakhir dengan kerugian bagi Persib Bandung. Dewa United tidak hanya memprotes, mereka melempar sindiran tajam atau sarkasme yang menyasar langsung pada kubu Mang Bandung. Atas kontroversi bola out itu, Dewa United justru menambah keramaian di sosial media Twitter. Melalui akun Twitter, Dewa United mengunggah perumpamaan bola out. Pada rame-rame kenapa sih? Tanya akun Dewa United. Sedangkan ada dua gambar yang disejajarkan di mana gambar kanan memperlihatkan posisi bola yang keluar dari garis berwarna putih. Garis itu dibuat dengan lakban berwarna putih yang ditempelkan di lantai. Sudut pengambilan gambar dari sisi kanan bola sehingga terlihat bola yang keluar melebihi lakban. Sementara gambar sebelah kanan memperlihatkan sudut pengambilan gambar dari atas. Terlihat bola masih menyentuh lakban dan tidak dianggap keluar. Postingan itu langsung ramai dengan berbagai komentar yang menyatakan seharusnya bola dinyatakan keluar. Kalau itu masih ada dalam garis seperti Jepang versus Spanyol, coba lihat buktinya. Sebab bobotoh yang menyayangkan keputusan ini berdasarkan kamera yang diklaim si bola itu udah sepenuhnya keluar. Tulis akun @rizalsn14. Boleh-boleh aja lo mau bela klub yang lo urus, tapi apa harus sampai menggadaikan kredibilitas lo? Tulis akun @tokwan. Kami pendukung Persib menerima hasil akhir Min, walau agak kecewa, tapi minimal kalau menjelaskan jangan pakai ilustrasi bikinan sendirilah. Minimal pakai video review asli dari kejadian di lapangan. Kocak ente Bin. Tulis akun @sukria_afkariza. Niat ingin memperkeruh suasana, nyatanya akun resmi tersebut justru mendapatkan tamparan dari opini publik yang lebih masuk akal. Di tengah kekacauan ini, alih-alih memberikan klarifikasi yang mencerahkan, sebuah forum wasit justru menambah bahan bakar ke dalam api. Mereka merilis data yang diklaim sebagai bentuk pembelaan diri atau statistik kinerja, namun publik justru melihatnya sebagai sesuatu yang konyol dan tidak berdasar. Data tersebut seolah-olah ingin mencuci tangan dari segala dosa di lapangan, mengaburkan fakta objektif dengan angka-angka yang dipaksakan. Reaksi publik tidak main-main. Para pengamat sepak bola kondang yang biasanya tenang pun akhirnya meledak. Mereka tidak lagi memberikan kritik halus, melainkan sebuah ultimatum. Para pengamat ini melihat ada upaya sistematis untuk melindungi kesalahan wasit alih-alih memperbaikinya. Mereka menegaskan bahwa publik sepak bola Indonesia tidak bisa lagi dibodohi dengan data palsu atau narasi yang berusaha melindungi oknum yang tidak kompeten. Ultimatum ini jelas, berhenti memberikan alasan, berhenti bersembunyi di balik regulasi yang ambigu, dan mulailah berbenah secara nyata. Jika forum wasit atau lembaga terkait terus bersikap defensif tanpa mau mengakui lubang besar di kinerja mereka, maka sepak bola Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran setan yang sama. Pengamat memperingatkan bahwa tanpa transparansi dan hukuman yang tegas bagi wasit yang bermasalah, kepercayaan supporter akan habis, dan liga kita akan kehilangan marwahnya. Sepak bola adalah cermin dari keadilan. Di atas lapangan, setiap orang seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk menang berdasarkan kemampuan, bukan karena kesalahan peluit. PSSI sudah mencoba, Ogawa sudah mengevaluasi, dan klub-klub sudah mulai berteriak kencang. Namun, semua itu akan sia-sia jika tidak ada keberanian untuk memotong generasi wasit yang memang sudah tidak bisa lagi diperbaiki integritasnya. Kita tidak butuh wasit yang sempurna, karena manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi kita butuh wasit yang jujur, kompeten, dan memiliki mental baja untuk mengakui kesalahan serta memperbaikinya. Jangan biarkan air mata pemain dan keringat supporter terbuang percuma hanya karena drama di ujung peluit. Jadi, menurut kalian, apakah wasit kita memang sedang berproses menuju lebih baik? Atau ini hanyalah lagu lama yang diputar kembali dengan judul yang berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi.